Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsidar, mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Sosiologi. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai filsafat ilmu. Langsung saja simak video berikut ini. Pernah ngebayangin nggak apa jadinya dunia kalau simbol ini nggak ada? Mungkin semua kemajuan ini nggak bakal pernah ada. Dan yang lebih parah, kita mungkin masih akan terjebak hidup di hutan tanpa kemajuan. Semua cuma dari satu simbol ini. Satu simbol penting yang mampu melahirkan ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang, yang mengantarkan kita, manusia, nasibnya begitu berbeda dengan spesies-spesies lain yang pernah hidup sebelumnya. Di saat kita semua sibuk dengan ilmu-ilmu yang ada sekarang, hanya sedikit dari kita yang belajar dan menguasai simbol penting ini. Oleh karena itu, siap-siap. Kita akan berangkat dalam petualangan ke tempat dari mana ilmu pengetahuan berasal. Sebuah ilmu yang menjadi induk dari semua pelajaran yang ada di sekolah kita sekarang. Ini dia filsafat. Bagaimana filsafat ilmu itu bisa ada? Dalam hal ini ada dua hal, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Maksudnya, kualitas ilmu pengetahuan sampai saat ini berkembang menjadi jenis dan semakin pragmatis, terdorong oleh penemuan pengetahuan yang pasti kebenarannya. Maka dilakukan pembatasan lingkaran objek, yaitu objek formal, dan penggunaan metode dari sistem yang tepat. Yang kedua, faktor eksternal yang juga terkait dengan faktor internal. Diduga keras penyebabnya adalah faktor eksternal. Kenyataannya, laju perkembangan manusia sudah tidak imbang lagi dengan jumlah persediaan sumber daya alam. Maka, berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengetahuan yang benar dan pasti, yang bersifat praktis. Teknis pengetahuan seperti ini dapat berdaya guna dalam kehidupan manusia. Kedua faktor tersebut dalam perkembangannya menghasilkan teknologi yang berkemampuan luar biasa. Agaknya, manusia sebagai penghasil teknologi diarahkan menuju kemudahan. Akan tetapi, di balik semua itu, manusia menjadi tamak, serakah, dan manusia lupa terhadap tugasnya sebagai khalifah. Bahkan manusia kehilangan moral dan imannya, bersifat individual, egoistik, dan eksploitatif dalam lingkungan, bahkan terhadap Tuhan. Dengan kenyataan seperti itu, filsafat hadir di tengah keragaman ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meluruskan sehingga terarah pada pencapaian tujuannya. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hanya bernilai ilmiah saja, melainkan bernilai ilmiah keilahian. Apa itu filsafat ilmu? Filsafat ilmu adalah suatu bidang studi filsafat yang objek materinya berupa ilmu pengetahuan dalam berbagai jenis dan perwujudannya. Jadi, meliputi pluralitas ilmu pengetahuan. Sementara objek formalnya yaitu berupa hakikat ilmu pengetahuan. Jadi, filsafat ilmu merupakan suatu pengetahuan yang benar secara hakiki mengenai objek pengetahuan yang diperoleh melalui pendekatan atau sudut pandang metode atau sistem yang filosofi. Menurut para ahli ilmuwan, yaitu pada tahun 2001, merangkum beberapa pengertian filsafat ilmu menurut beberapa ahli. Pendapat-pendapat para ahli tersebut adalah: yang pertama, menurut Robert Ackerman, filsafat ilmu dalam suatu sisi adalah suatu tinjauan kritis mengenai pendapat-pendapat ilmiah saat ini melalui perbandingan terhadap kriteria-kriteria yang dikembangkan dari pendapat-pendapat tertentu. Tetapi, filsafat ilmu juga jelas bukan suatu kemandirian cabang ilmu dari praktik ilmiah secara aktual. Sedangkan menurut Lewis White
Beck berpendapat bahwa filsafat ilmu membahas dan mengevaluasi metode-metode pemikiran ilmiah serta upaya untuk mencoba menemukan ilmu dan pentingnya upaya ilmu secara keseluruhan. Dengan demikian, ilmu pengetahuan harus berdasarkan diri pada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dengan demikian, filsafat dapat menetralisir kemungkinan-kemungkinan yang dimunculkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa filsafat ilmu hadir dengan memikul tanggung jawab yang berat. Karena di samping menetralisir temuan-temuan ilmu pengetahuan, juga memikirkan bagaimana ilmu pengetahuan berdaya guna dalam kehidupan manusia. Apa manfaat filsafat? Berbicara di seputar manfaat filsafat, paling tidak dapat disistematiskan pada beberapa poin berikut. Menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan untuk menuju kemuliaan, sehingga mampu menembus dimensi sekularisme ilmu pengetahuan, membentuk dan mengembangkan wawasan epistemologi ilmu pengetahuan, sehingga moralitas kesersanaan, yaitu sifat ilmiah, menjadi populer. Dengan demikian, iptek dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepentingan subjek manusia, melainkan juga kepentingan alam sebagai kebutuhan yang menyeluruh. Tuntutan etis ilmu pengetahuan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera dan bahagia dalam keselestarian alam lingkungan semakin nyata. Adapun tujuan filsafat ilmu. Tujuan filsafat ilmu yang pertama, filsafat sebagai sarana untuk penalaran ilmiah, sehingga orang menjadi kritis terhadap apapun yang dia alami. Yang kedua, filsafat ilmu merupakan usaha yang merefleksi atau mengkritik suatu metode keilmuan. Yang ketiga, filsafat ilmu memberikan ilmu dasar secara logis terhadap metode keilmuan atau metode yang berkembang. Problema filsafat ilmu. Yang pertama, metodologi. Hal-hal yang diperbincangkan ialah mengenai sifat dasar dari penjelasan ilmiah, logika penemuan, teori probabilitas, dan teori pengukuran. Yang kedua, landasan ilmu-ilmu empiris. Hendaknya melakukan penelitian mengenai landasan dan mencapai sukses, seperti halnya landasan matematika. Yang ketiga, ontologi. Persoalan utama yang diperbincangkan ialah menyangkut konsep substansi, proses, waktu, ruang, kausalitas, hubungan budi dan materi, serta status dari entitas teoristis. Adapun fungsi dari filsafat ilmu, yang pertama, sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada. Yang kedua, mempertahankan, menunjang dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya. Yang ketiga, memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup dan pandangan dunia. Yang keempat, memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan. Arah dari filsafat ilmu, yang pertama, sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada. Yang kedua, mempertahankan, menunjang dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya. Yang ketiga, memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia. Yang keempat, memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan. Baiklah, itu pemaparan materi dari saya tadi mengenai materi filsafat ilmu. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.